Halo anak-anak kami kelas 12 IPA, berjumpa lagi pada pembelajaran kimia kita kali ini yang akan membahas mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Adapun langkah-langkah yang perlu kita pelajari untuk menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode PBO yaitu langkah-langkahnya yang pertama tentu kita harus menuliskan terlebih dahulu, tuliskan kerangka dasar ya, menuliskan kerangka dasar dari reaksi redoks itu sendiri. Nah, nanti reaksi redoksnya bagaimana, kita tuliskan dulu terlebih dahulu. Nah, setelah tahu apa reaksi redoksnya, kemudian yang kedua barulah nanti kita menyetarakan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, dalam hal ini misalkan ada reaksi. Nah, reaksinya antara lain misalkan ada ion ClO negatif, ion hipoklorit, nanti direaksikan dengan senyawa Bi2O3. Nah, hasilnya menjadi ion klorida, ion Cl negatif, tambah ion BiO3 negatif. Nah, jadi kalau kita tentukan bilangan oksidasi CO di sini nampaknya tidak berubah, yaitu -2. Ya, untuk satu atom O itu bilangan oksidasinya -2 ya. Kecuali ada beberapa yang tidak -2. Nah, untuk bilangan oksidasi Cl tentu dia biar sesuai dengan jumlah ionnya harus +1 tambah -2, maka jumlahnya menjadi -1 ya. Ya, untuk satu atom Cl bilangan oksidasinya 1 dalam senyawa dalam ion hipoklorit. Nah, CO juga di sini -2, maka untuk 3 atom O jumlahnya -6. Karena dia ini senyawa netral atau molekul netral, maka jumlah biloksnya harus sama dengan 0, maka 2 atom Bi biloksnya juga 6. Tapi untuk satu atom Bi berarti biloksnya menjadi positif 3 untuk satu atom Bi ya. Bisa ya, untuk 2 atom Bi positif 6, untuk satu atom Bi berarti jadi positif 3 atong ya. Kemudian untuk ion klorida tentu sama dengan muatannya -1. Nah, di sini oksigen -2, untuk 3 atom oksigen -6, maka karena dia ion jumlah biloksnya harus sama dengan -1, sama dengan minus ini, maka jumlah biloks si Bi +5 ya. Di sini hanya ada satu atom Bi, maka +5. Maka yang mengalami perubahan bilangan oksidasi di sini adalah si Cl. Nah, jumlah atomnya di kiri 1, di kanan juga 1. Oke, ini dia mengalami oksidasi. Sedangkan yang mengalami reduksi adalah si Bi. Nah, ini mengalami reduksi. Nah, namun di sini belum setara. Atom Bi di sini 2, di sini masih 1, maka di sini perlu kita tambahkan koefisien sebanyak 2. Begitu toh? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga. Setelah dia setara, atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka berikutnya kita setarakan juga atau kita samakan juga nanti jumlah biloks yang turun atau yang naik ya, yang turun dengan jumlah biloks yang naik. Ini gimana maksudnya nih? Nah, di sini jumlah bilangan oksidasi si Cl, kalau kita buat reaksinya, nah, bilangan oksidasinya si ClO negatif, nah ditambah Bi2O3 menghasilkan Cl negatif tambah BiO3 negatif. Di sini tadi ada koefisiennya sebanyak 2 ya. Nah, jadi si Cl bilangan oksidasinya turun tadi dari +1 menjadi -1. Oke, sini bilangan oksidasinya ya. Nah, sedangkan si Bi, nah turun berapa ini?
Nah, coba kita lihat, ini turun dari plus 1, di sini plus 1, menjadi minus 1, berarti turunnya sebanyak 2 ya. Turun 2, plus 1, 0, minus 1, turun 2 dong ya. Kemudian yang naik untuk si BI dari, ini hitung 2, untuk 2 atom BI ya, bukan untuk, ini kan 1 positif 3, berarti untuk 2 plus 6, karena ada 2 di sana. Plus 6. Nah, maka untuk 2 atom BI ini kan untuk 1 atom BI tadi. 2 atom BI berarti totalnya plus 10. 1 atom BI biloxnya plus 5, maka 2 atom BI biloxnya plus 10. Maka ini tentu naik 6 ke 10 naiknya 4. Nah, maka perlulah ini biar sama turunnya 2 dan 4, berarti ini kita kali 2, ini kita kali 1. Oke, maka kita dapatkanlah reaksi. Maka sekarang reaksinya jadi yang tadi kita kali 2 ya. Kita kali 2, maka reaksinya jadi si Cl-nya 2Cl, ini karena Cl-nya dikali 2, ClO negatif tambah Bi2O3 menghasilkan 2Cl negatif tambah 2 BiO3 negatif. Oke. Jadi yang ini kita kali 2, ClO negatif jadi 2, ini juga jadi 2 ya. Kalau langsung kita buat koefisiennya di sini. Nah, nanti di sini jadi 2, di sini juga jadi 2 ya koefisiennya. Itu yang ada di reaksi yang tadi, yang ini. Oke. Nah, itu untuk penyetaraannya. Sebenarnya dalam reaksi ini udah setara, karena yang perlu kita di sini adalah koefisien yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu si Cl dan si Pb. Namun untuk lebih komplitnya ada kita buat langkah yang keempat. Nah, yang langkah yang keempat itu nanti untuk menyetarakan atom oksigen dan atom hidrogen. Ini udah gampang seperti yang kemarin. Nah, namun ada 2 keadaan. Nah, yang pertama nanti untuk suasana asam ya. Untuk suasana asam, maka perlu kita tambahkan si H2O pada ruas yang kekurangan. Kekurangan apa? Tentu kekurangan atom oksigen. Oke. Jadi pada ruas yang kekurangan atom oksigen, maka pada reaksi yang di atas ini, kalau kita buat dia, di sini jumlah atom oksigennya kita hitung 2 tambah 3, 5 ya. Ada 5 di ruas kiri, sedangkan di kanan ada 2 kali 3, 6. Maka kekurangan di kiri sebanyak 1. Maka kita tambahkanlah 2 ClO negatif, ini tadi reaksinya, tambah Bi2O3. Nah, ini tadi menjadi 2 Cl negatif tambah 2 BiO3 negatif. Maka yang perlu kita tambahkan berapa H2O? Karena di sini masih 5, 2, 5, di sini ada 6, maka kita tambahkan hanya perlu 1 H2O. Tidak perlu banyak-banyak ya. Nah, udah setara atom O-nya, baru nanti kita setarakan untuk atom si H. Maka untuk menyetarakan atom H, kita tambahkan ionnya, ion H positif. Nah, ini di mana? Ini tambahkan aja nanti di seberang, pada umumnya ya, di seberangnya si H2O. Nah, di sini ada 2H, yang lain nggak ada lagi ya. Maka reaksinya nanti berubah jadi 2 ClO negatif tambah Bi2O3 tambah H2O. Nah, dia nanti menghasilkan 2 Cl negatif tambah 2 BiO3 negatif. Maka kita tambahkan di sini hanya sebanyak 2H+. Nah, nanti di sini udah setara, atom Cl-nya ada 2 di kiri, di kanan juga ada 2, atom Bi-nya 2 di kiri, di kanan juga 2, atom O-nya 6 tadi, 2, 5, 6 juga 6, atom H-nya juga ada 2. Muatannya kalau kita lihat di sini minus 2. Nah, di sini ada minus 2, minus 4 tambah plus 2.
Nah, berarti ya tetap juga minus 2 ya. Jadi ini reaksinya udah setara. Itu untuk suasana asam. Nah, lanjut kalau dia diminta untuk suasana basa. Nah, kalau diminta untuk suasana basa, ya tinggal seperti yang tadi juga ya. Untuk suasana basa, gak ada masalah. Bawa pikir. Nah, jadi untuk suasana basa tinggal kita menambahkan H2O. Tambahkan si H2O di mana? Pada ruas. Kalau dia suasana asam kekurangan, ini kebalikannya, berarti pada ruas yang kelebihan atom oksigen. Nah, tadi kalau bisa kita tulis ulang reaksinya, gimana kira-kira tadi reaksinya? Reaksinya ada yang masih ingat? 2ClO negatif tambah Bi2O3, ini tadi reaksinya. Jadi kalau bisa diperhatikan, nah ini menghasilkan 2Cl negatif tambah 2 BiO3 negatif. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang atom oksigennya 5, di sini 6, maka kelebihan 1 di sini. Maka kita tambahkan 1 H2O di sebelah kanan. Oke. Nah, jadi karena udah setara atom O-nya udah kita tambahkan, maka sekarang kita tambahkan lagi si ion OH negatif karena dia suasana basa ya. Jadi ion OH negatif. Nah, ini langsung aja di seberang H2O. Oke, berarti reaksinya kita ubah lagi dengan menambahkan ion OH negatif. Jadi 2ClO negatif tambah Bi2O3. Nah, di seberang H2 nanti di sini kita tambahkan lagi si OH negatif ya. Menghasilkan 2Cl negatif tambah 2 BiO3 negatif tambah H2O. Nah, hanya di sini ada 2, berarti untuk setara berarti perlu juga kita tambahkan di sini sebanyak 2 ion OH negatif. Maka ini udah setara ya. Atom O-nya di sini jadi ada 7, 2 5 7, di sini juga 6 7. Atom Cl-nya 2, atom Cl-nya 2, atom Bi-nya juga 2, atom B-nya juga 2 ya. Sekarang muatannya minus 2, minus 2, minus 4 di kiri. Di sini juga minus 2, minus 2, minus 4. Nah, itulah untuk penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode PBO. Sebenarnya lebih gampang kalau bisa dipahami ya. Nah, sebenarnya yang paling penting dari reaksi redoks itu adalah stoikiometrinya, atau nanti yang jelas stoikiometri itu perhitungan jumlah zat ya dalam reaksi redoks. Nah, jadi sebenarnya pelajaran stoikiometri udah selalu berulang-ulang dibahas. Nah, jika apa-apa kali ini kita lebih sederhanakan lagi untuk stoikiometri redoks ya. Perhitungan jumlah zat, apa saja yang dimaksud jumlah zat nanti bisa dia merupakan mol, bisa volume, bisa massa, oke, bisa volume gas juga nanti ya, dan lain-lain. Nah, itulah untuk stoikiometri redoksnya. Jadi nanti kita harus paham lagi konsep mol. Oke, nah jadi kalau lebih ringkasnya nanti bisa kita buat bahwa mol itu nanti bisa dihubungkan dengan massa. Nah, jadi untuk mencari mol itu nanti bisa dibuat gram per mr. Nah, bisa juga nanti dihubungkan dengan molaritas. Nah, jadi mol juga nanti sama dengan molaritas dikali dengan volume. Bisa juga nanti dia dihubungkan dengan volume gas pada keadaan STP. Jadi volume STP per 22,4. Bisa juga nanti dihubungkan dengan jumlah partikel atau jumlah atom atau molekul nanti dibagi dengan bilangan Avogadro. Masih ada yang hafal berapa bilangan Avogadro? 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, inilah untuk
stoikiometrinya ya yang perlu kita bahas. Nah, jadi karena udah paham ininya, nanti ya balik lagi seperti yang udah kita pelajari pada pertemuan di kelas 10. Nah, jadi mol yang ditanya misalkan nanti berarti bisa kita cari dari reaksi, karena ini reaksi redoks ya. Nanti koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Ini bahasa kelas 10 ini ya. Nah, dalam hal ini karena redoks, misalkan kalau misalkan kita ditanya nanti mol oksidasi, mol zat yang mengalami oksidasi, berarti tinggal kita ubah. Berarti nanti koefisien zat yang mengalami oksidasi itu per koefisien zat yang mengalami reduksi. Nah, dikali nanti mol zat yang mengalami reduksi. Atau kalau ditanya nanti mol reduksi, berarti koefisien reduksi per koefisien oksidasi dikali mol reduksi. Tapi ini sama aja turunan ya. Nah, bisa juga nanti kita buat rumusnya. Mol zat yang mengalami oksidasi, nah itu sama dengan mol zat yang mengalami oksidasi dikali nanti dengan perubahan bilangan oksidasinya, karena baru kita bahas metode PBO. Nah, itu sama dengan mol zat yang mengalami reduksi dikali nanti perubahan bilangan oksidasi. Oke, ini yang paling penting. Nah, sebagai contoh buat satu di sini. Nah, ini adalah soal di buku mandirimu. Bisa dilihat ada reaksi aluminium ditambahkan dengan ion nitrat NO3 negatif menghasilkan AlO2 negatif tambah gas NH3. Nah, jadi katanya reaksi berlangsung dalam suasana basah ya. Jadi suasana basah, setiap mol aluminium ini nggak masalah, ada 4 mol aluminium, katanya menghasilkan gas NH3 berapa banyak. Oke, baik. Nah, dalam hal ini bisa kita buat metodenya metode PBO aja ya. Nah, jadi kita tulis dulu reaksinya. Berarti reaksinya di sini aluminium ditambah NO3 negatif. Nah, dia menghasilkan AlO2 negatif tambah NH3. Oke. Nah, jadi kita tentukan dulu biloksnya masing-masing. Bilangan oksidasi untuk unsur bebas nilainya 0. Tahu ya, paham? Untuk bilangan oksidasinya oksigen minus 2, karena ada 3 oksigen berarti bilangan oksidasinya minus 6. Ini merupakan ion, berarti biloksnya N di sini nilainya plus 5. Hanya ada 1 atom oksigen, berarti biloksnya memang plus 5. Oksigen bilangan oksidasinya seperti yang tadi minus 2. Ada 2 oksigen, berarti totalnya minus 2 dikali 2 minus 4 ya. Biar dia jumlah biloksnya sama dengan minus 1, berarti aluminiumnya biloksnya positif 3. Nah, di sini H plus 1, ada 3 atom H, berarti biloksnya plus 3, berarti nitrogen minus 3. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari reaksi ini, berarti si aluminium biloksnya naik dari 0 menjadi 3. Ini berarti reaksi apa kalau naik? Berarti oksidasi ya. Berarti oksidasinya dia naik sebanyak 3. Nanti aja dong. Naik sebanyak 3. Sedangkan si nitrogennya dia dari plus 5 ke minus 3. Nah, berarti si ininya turun. Oke, berarti disebut reaksi reduksi karena bilangan oksidasinya turun, reduksi. Nah, tadi si Al naiknya sebanyak berapa? Ini naik 0 menjadi 3, berarti naik sebanyak 3 biloks. Ini turun dari plus 5 menjadi minus 3. Plus 5 menjadi minus 3 berarti turunnya sebanyak 8. Maka ini perlu kita kalikan, ini kita kali 8, ini kita kali 3. Nah, maka kalau demikian kita buat reaksinya menjadi yang aluminium kita ke 8 ya, berarti 8 Al. Nah, tambah
3NO3 negatif. Nah, menghasilkan 8AlO2 tambah 8AlO2 negatif tambah 3NH3. Nah, inilah reaksinya. Nanti bisa dilanjutkan ya untuk suasana basanya. Yang jelas sampai di sini sebenarnya udah bisa, tapi untuk penambahan H2O-nya dan ion OH negatifnya karena diminta suasana basa nanti bisa dilanjutkan. Tapi sampai di sini udah bisa kita gunakan untuk menyelesaikan stoichiometry redoxnya. Nah, maka yang ditanya adalah si NH3 tapi dalam bentuk volume ya. Nah, namun kita perlukan terlebih dahulu nanti molnya si NH3. Nah, berarti di sini molnya NH3. Nah, yang diketahui adalah koefisiennya molnya si aluminium, 4 mol aluminium. Berarti kita bandingkan dengan si aluminium. Berarti mol NH3 sama dengan koefisiennya NH3 3/8 dikali mol yang diketahui, molnya si Al. Nah, berarti di sini 3/8 dikali molnya aluminium ada 4 mol. 3/8 dikali 4. Ini bisa kita selesaikan. Ya, sama-sama dibagi 4, sini 2. Berarti 3/2 sama dengan 1,5 mol. Jadi ada dihasilkan nanti si NH3 sebanyak 1,5 mol. Karena yang ditanya itu dalam bentuk volume, maka kalau kita cari volumenya NH3 dalam keadaan STP, nah balik lagi, maka untuk mencari volume STP sama dengan mol dikali 22,4. Berarti mol 1,5 dikali 22,4 liter per mol. Berarti 1,5 dikali 22,4 nanti hasilnya sama dengan 33,6 liter. Nah, inilah si NH3 nanti yang akan dihasilkan. Oke, demikianlah untuk pembelajaran kita mengenai penyetaraan reaksi redoks, dan juga kita telah menyelesaikan perhitungan atau stoichiometri pada reaksi redoks itu sendiri. Nanti silahkan berlatih dengan menyelesaikan buku soal yang ada di buku mandirinya. Sekian nak, sampai jumpa lagi. Terima kasih.